adik-adik, nah kembali lagi nih. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh dipertemukan Tuhan lewat ruang virtual ini. Dan kami akan mendengarkan cerita Alkitab hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati cerita ini agar memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sudah ya adik-adik. Nah, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama kakak Belvi. Oke, nama kakak adalah kakak Belvi. Nah, hari ini Kak Belvi mau menceritakan satu cerita, yakni satu tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Ada nggak dari adik-adik yang sudah pernah mendengar cerita tentang Yosua? Kakak harap semuanya sudah pernah mendengarkan. Siapa sih Yosua itu? Nah, Yosua ini adalah seorang nabi yang dipanggil dan diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan, atau bersama-sama mereka menguasai tanah Kanaan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini adalah Nabi Yosua. Ini adalah Yosua yang tadi kakak ceritakan. Siapa sih Yosua itu, Kak? Kenapa sih Allah mau memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir dan pergi ke Kanaan? Nah, jadi Yosua ini adalah murid atau pelayan dari Nabi Musa. Nah, jadi Yosua ini kenapa sih Allah memilih dia? Karena dia ini adalah seorang yang sangat-sangat mengabdi kepada Allah dan tentunya dia rendah hati loh. Nah, karena dia rendah hati dan dia sudah melayani bersama-sama dengan Musa selama 40 tahun, maka dari itu Allah memilih dia untuk memimpin dan membawa bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Kemudian, setelah bangsa Israel berkumpul bersama-sama dengan Yosua, Yosua mengirimkan 2 pengintai untuk mereka pergi ke tanah Yeriko atau kota Yeriko. Untuk apa sih mereka pergi ke sana? Iya, itu adalah suruhan dari Yosua untuk kedua pengintai itu melihat keadaan di kota Yeriko itu seperti apa sih keadaan di sana, agar 2 pengintai itu kembali kepada Yosua dan memberitahukan apa sih yang terjadi di Yeriko. Nah, ini adalah keadaan 2 pengintai itu sedang dan akan melewati sungai Yordan. Nah, ketika kedua pengintai itu sampai ke kota Yeriko, ternyata teman-teman sudah ada orang-orang di tanah Kanaan, atau sudah ada orang-orang Kanaan yang ada di tanah Yeriko. Nah, setelah itu kedua pengintai itu kembali kepada Yosua dan mereka bersama-sama berjalan menuju ke kota Yeriko. Nah, di sini ini ada gambar. Ini adalah di mana Yosua ingin memberitahukan kepada para imam itu untuk bersama-sama dengan dia melewati sungai Yordan. Karena apa? Karena sungai Yordan itu sungai yang sangat-sangat deras airnya dan sangat tidak bisa dilalui jika banyak orang seperti itu. Jadi ketika mereka ingin melewati sungai Yordan, maka Allah berfirman kepada Yosua. Kata Allah seperti ini, Yosua, suruhlah 12 murid atau 12 nabi dari suku Israel untuk mengusung tabut perjanjian untuk melewati sungai Yordan. Maka Yosua dengan segera menyuruh 12 orang itu untuk segera menyusung tabut perjanjian itu dan mencelupkan kaki ke sungai Yordan. Nah, seketika itu juga air di sungai Yordan surut. Maka dengan segera bangsa Israel itu berbondong-bondong keluar dan memasuki sungai Yordan itu dan menyeberangi sungai Yordan itu. Nah, luar biasa bukan penyertaan Allah kepada Yosua dan bangsa Israel saat mereka melewati sungai Yordan. Kemudian saat mereka bersama-sama melewati sungai Yordan, dan ini adalah gambar di mana tabut perjanjian itu diangkat dan mereka kembali ke tepi sungai itu. Lalu berlanjutlah perjalanan mereka. Sesampai mereka di kota Yeriko, ternyata mereka dikejutkan. Dikejutkan dengan apa adik-adik? Ternyata di sekeliling kota Yeriko itu terdapat tembok yang sangat tinggi. Dan ada lagi, ternyata tentara-tentara Yeriko berdiri dan berbaris di sekeliling tembok Yeriko itu. Nah, karena temboknya yang sangat tinggi dan banyak tentara yang menjaga, maka bingunglah Yosua. Yosua berkata, seperti apa ini? Lalu bagaimana kita bisa menguasai tanah Kanaan sedangkan tembok-tembok ini sangat tinggi? Lalu Allah mengirimkan seorang malaikat kepada Yosua.
Maka malaikat itu memberitahukan bagaimana caranya sehingga Yosua mampu merubuhkan tembok Yeriko dan menguasai tanah Kanaan. Nah, ketika malaikat-malaikat itu pergi, maka Yosua segera menerapkan strateginya. Yosua langsung menyuruhkan semua orang Israel, seluruh bangsa Israel untuk meneriakan, runtuhlah tembok Yeriko, runtuhlah tembok Yeriko. Maka selama 6 hari lamanya ternyata masih belum dapat, tembok Yeriko itu masih belum dapat tergoyahkan. Maka selanjutnya, karena tembok Yeriko yang sangat tinggi, maka Yosua masih bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Tetapi karena suara malaikat itu berkata kepadanya, maka Musa menyuruh bangsa Israel untuk segera meneriakan, runtuhlah tembok Yeriko, runtuhlah tembok Yeriko. Maka selama 6 hari lamanya, ketika tentara-tentara itu berjaga di tembok Yeriko dan belum bisa teruntuhkan tembok Yeriko itu, tetapi pada hari yang ke-7 runtuhlah tembok Yeriko itu. Karena nabi-nabi meniupkan sangkakala dan segeralah tembok itu runtuh. Maka banyak orang Yeriko yang sadar bahwa tembok itu sudah runtuh dan mereka telah dikuasai oleh orang Israel atau bangsa Israel. Maka dengan sendirinya orang-orang berlari dan merasa bahwa mereka telah dikepung oleh bangsa Israel. Maka dengan jelas bahwa bangsa Israel telah menguasai daerah itu. Lalu berlanjutlah perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan yang adalah tanah dari perjanjian Allah kepada mereka. Maka Musa membagikan 12 tanah atau 12 lahan yang ada di tanah perjanjian Allah itu kepada 12 suku bangsa Israel di sana. Maka tanah-tanah itu dijadikan sebagai lahan untuk bertani, lahan untuk mengelola pertanian dan sebagainya. Lalu karena semua tugas yang dilaksanakan Yosua telah selesai, maka Yosua membuat satu mezbah untuk persembahan atau sebuah korban yang akan dilaksanakan untuk memberikan korban persembahan kepada Allah. Dan setelah hari-hari berlalu, maka bangsa Israel telah hidup dengan bahagia di tanah Kanaan. Nah, adik-adik semua, karena tahun-tahun sudah berlalu, ternyata Yosua semakin tua dan usianya semakin senja. Maka Yosua mengumpulkan orang-orang Israel dan berkata kepada mereka bahwa janganlah sekali-kali mereka melanggar perintah Tuhan. Karena mereka harus mengingat bahwa ketika Allah menolong mereka, berarti mereka harus mengingat bahwa perjanjian yang dilakukan Allah kepada mereka adalah suatu perjanjian pertolongan kepada mereka. Maka mereka jangan sekali-kali meniadakan atau tidak mengindahkan perintah Tuhan, agar mereka tetap berada dalam jalan kebenaran Tuhan. Nah, satu pesan yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik, bahwa walaupun dalam keadaan kita yang banyak masalah, banyak kesulitan dalam sekolah, dalam perkuliahan, tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan Yesus atau Allah kita akan senantiasa dan selalu menolong kita dengan tangannya. Kiranya cerita ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena cerita yang luar biasa ini Tuhan, kami dapat belajar dari Yosua, agar kami mampu berhikmat dan kami mampu memimpin diri sendiri, dan kami mampu untuk memuliakan Tuhan dan menjauhkan diri dari kelalaian-kelalaian kami atas dunia. Berkati kami masing-masing pribadi, agar kami mampu dan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin.